Ustadz, apa beda ilmu akidah dan ilmu kalam? Apa itu ilmu kalam? Mengkaji tentang Allah, Nabi, Rasul, malaikat, surga, neraka, azab kubur, itu ilmunya akidah. Akidah diambil dari kata uqdah. Uqdah artinya simpul tali, simpul mati. Kenapa ilmu itu disebut simpul mati? Kalau sudah kita ikat dalam hati sampai mati, dibawa mati, tak boleh dibuka. Disebut juga dengan tauhid. Kenapa disebut tauhid? Karena dia diambil dari kata wahada yuwahidu, tauhid, mentauhidkan. Karena agama selain Islam, agamanya Tuhannya banyak. Kristen, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus, Santa Maria, haleluya. Hindu, Brahma, Wisnu, Siwa. Tuhan bisa masuk ke monyet, Dewa Hanuman. Tuhan bisa masuk ke gajah, Ganesha. Tuhan bisa masuk ke pokok kayu, menyembah kayu, lembu, hantu. Sedangkan Islam, qul huwallahu ahad. Nah, tentu tak lengkap kalau tak dibaca ayat selanjutnya. Allahus somad. Sedangkan ilmu kalam, jadi sebut ilmu kalam karena ulama setiap membahas itu selalu diawali dengan al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada, al-kalamu fi kada. Maka disebut orang ilmu apa tuh? Ilmu kalam. Apa artinya? Kalam, pembahasan tentang masalah ini. Hanya saja kalau akidah itu pembahasannya lurus-lurus, kalau kalam isinya perdebatan. Kalau engkau mengatakan azab kubur itu tidak ada, maka ini hujahku. Makanya lebih baik baca dulu akidah, setelah itu untuk pematangan, untuk ilmu debatnya, baru dalami ilmu kalam. Dia disebut juga dengan al-fiqhul akbar. Ada fikul aswar, fikih kecil. Fikih kecil tentang duduk, tentang tayamum, tentang sholat, fikih kecil. Fikih akbar tentang Allah, tentang malaikat, tentang surga, tentang neraka, tentang siratal mustaqim, tentang hisab, tentang azab kubur, tentang yang gaib-gaib. Itu ilmu akidah. Apa alasan golong lain mengatakan bahwa ilmu kalam itu haram? Ilmu kalam bisa haram bagi orang yang tak punya basic, karena di dalamnya perdebatan. Ahli filsafat mau menolong agama Allah dengan logika akal, jangan pakai filsafat, cukup dengan Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah cukup. Tapi ketika kita ketemu dengan orang yang tak mau pakai Quran, tak mau pakai Sunnah, gimana? Dia tak mau pakai Quran, dia tak mau pakai Sunnah, gimana kita mendebatnya? Maka pakai akal. Tapi akal yang diikat dengan Quran dan Sunnah. Ada filsafat, nama filsafatnya serba Tuhan. Semua ini Tuhan. Dia pun kata dia Tuhan. Aku adalah titisan Tuhan. I am a God. Aku adalah Tuhan. Ditulisnya sebuah syair. Aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai. Dia menulis itu ketika dia sedang pangkas, rambutnya jatuh ke lantai. Aku sedih melihat Tuhan jatuh ke lantai. Tapi kemudian aku tersenyum, karena ternyata yang menyambutku di bawah pun juga Tuhan. Karena tanah itu juga Tuhan. Karena dia menganggap semua ini Tuhan. Dia datang mau mendebat Ustadz Iskandar Arnel, filsafat, S2 dari McGill University. Orang begini tak bisa pakai ayat. Kalau dia datang ke saya, aku adalah Tuhan, neraka jahanam tempat ente. Dia mungkin diam, tapi hati dia tak tenang. Karena saya mendebat dia pakai hadis. Ini orang mesti pakai akal. Diminta sama Ustadz Iskandar Arnel satu ruangan. Jadi bapak meyakini diri bapak Tuhan. Ya, saya Tuhan. Karena saya adalah bagian dari Tuhan. Oh. Jadi yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Tuhan. Saya keluar dari Tuhan, maka saya adalah Tuhan. Jadi yang keluar dari diri bapak juga Tuhan. Iya. Bapak berak pagi tadi. Dia mulai bingung. Karena kalau dia jawab iya, berarti berak dia tuh Tuhan. Satu pukul ya tuh, tumbang. Tak perlu panjang-panjang. Itu pakai akal. Nah, itulah ilmu kalam itu. Orang ahli akidah mendebat orang yang lain, tapi pakai akal. Karena mereka berhadapan dengan orang Persia. Orang Persia itu cerdas-cerdas. Orang Yunani berdebat. Kalau tidak pakai akal gimana? Imam Hanafi sedang duduk di bawah. Datang si pendebat dari atas. Saya tak percaya Tuhan, kata dia. Hanafi,
Kalau memang ente mengatakan ada Tuhan, mana Tuhan itu? Kalau ente mengatakan Tuhan itu ada, mana arahnya? Saya mengarah ke sana. Arah Tuhan kemana? Dan kalau memang ente mengatakan Tuhan itu ada, apa kerja Tuhan sekarang? Itu jawabnya mesti pakai akal. Imam Hanafi kuat logika akalnya. Kata Hanafi, dalam susu itu ada tak keju? Ada. Tunjukkan saya mana kejunya. Tak bisa dia tunjukkan. Api itu mana arahnya? Kata ente semua yang ada pasti ada arahnya. Iya, api. Kemana arah api? Tak bisa dia jawab. Dibalikkannya. Ente mengatakan semua yang ada itu ada perbuatannya. Iya. Ente nanya apa perbuatan Tuhan sekarang? Iya. Coba ente turun. Turun dia naik Hanafi ke atas. Inilah perbuatan Tuhan. Orang baik naik ke atas, orang jahat turun ke bawah. Ini bagi akal. Nah, tapi akal bukan yang macam liberal sekarang. Banyak di grup-grup WhatsApp itu akal hantu itu. Bukan akal untuk menolong agama Allah, tapi akal untuk menjatuh-jatuhkan politik Islam. Itu akal yang ditolong oleh setan. Wa inna syayatin la yuhuna ila awliyaihim. Setan-setan itu membisikkan ide-ide cemerlang ke otak-otak para wali-wali setan. Jadi ada wali setan, ada wali Allah. Sekarang banyak wali setan. Apa yang kita jawab kalau ada orang bertanya di mana Allah? Dijawab oleh Sayyidina Ali. Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum tempat ada, maka tak layak untuk ditanyakan dia di mana. Sebelum tempat itu ada, dia sudah ada. Sebelum waktu itu ada, dia sudah ada. Maka tak layak untuk ditanyakan kepada dia kapan dan di mana. Tapi dalam hadis itu ada dikatakan aina Allah, Allah di mana? Lalu aina Allah? Fis sama, di langit. Itu mesti ditakwil. Makna di langit bukan maknanya di atas. Sama macam saya ditanya orang, di mana Imam Syafi'i? Ustaz, Imam Syafi'i di atas. Ada Imam Syafi'i di atas? Tak ada. Saya sedang ingin mengatakan kedudukannya tinggi. Itu sudah saya bahas 3 tahun yang lalu. Lengkap baca buku 37 masalah populer tentang hadis Ainallah. Ada di situ. Cuman masalahnya minat baca umat kita di bawah Vietnam. 1001. Buku Ustaz dah kami beli. Kenapa tak ente baca? Plastiknya belum dibuka lagi Pak Ustaz.